Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita sudah masuk pada chapter X01. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita akan mulai membahas chapter ini hingga X04. Sebelum masuk ke chapter 14, tapi sebelum masuk ke chapter utama seperti biasa kita bahas interlude-nya dulu, yaitu interlude Rozen dan Crocota. Dan sebelum mulai jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo kita masuk ke story. Interlude Rozen, Valkyrie. Dimulai dengan dua orang konstruk sedang berbincang setelah menyelesaikan misi. Para konstruk yang berbicara saat ini ditempatkan di ruang tunggu, di luar medan pertempuran. Disinilah konstruk yang baru saja keluar dari pertempuran, atau yang akan pergi berperang. Semua orang yang hadir di sini tampak tegang, namun tanpa ekspresi. Pertarungan berturut-turut telah melelahkan semua orang, dan dari seluruh kelompok, seorang gadis berambut merah dengan mata tertutup sedang bermeditasi. Dan itulah Vera, dia diberi julukan oleh orang-orang sebagai rambut merah kematian, namun Vera tampak kesal dengan julukan tersebut, meskipun mendiskusikan julukan seseorang secara langsung mungkin merupakan tindakan yang tidak sopan. Kebanyakan orang yang mendapat komentar seperti itu biasa akan mengabaikannya. Namun Vera terlalu bersemangat untuk membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ya Vera mendapatkan julukan tersebut bukan tanpa alasan, karena pada setiap misi yang ia jalankan, selalu hanya dia seorang yang selamat. Lalu konstruk yang menyebut Vera, kematian, tidak menunjukkan akan mundur meskipun Vera bersikap agresif. Malah dia mencoba untuk membenarkan klaim tersebut, dan di sini Vera masih merupakan konstruksi baru. Tetapi dia telah menjadi bagian lebih dari 5 regu, yang akhirnya dimusnahkan oleh Corrupted. Dengan Vera sebagai satu-satunya yang selamat, ya memang agak aneh sih guys. Secara Vera adalah konstruk tipe support, tapi malah dia saja yang selalu selamat. Dan karena efek pertarungan panjang melawan Corrupted, membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Jadi karena tidak menyukai klaim konstruk tersebut, Vera menyalurkan kemarahan ke dalam tinjunya. Lalu anggota lain pun bangkit untuk menghentikan pertarungan. Namun hal itu malah berubah menjadi perkelahian yang bebas untuknya. Meskipun kedua belah pihak tetap cukup rasional untuk tidak menggunakan senjata, tinju konstruk masih sangat kuat. Di dalam perkelahian Vera bilang dia juga sudah berusaha, tapi pada akhirnya mereka semua matot. Dan konstruk biasa itu tak menyangka Vera cukup lihai berkelahi. Semua anggota yang terlibat dalam pertarungan terluka dengan cara yang berbeda. Mencoba mengabaikan rasa sakit di wajahnya, Vera memblokir satu tinju dan mengangkat tangan untuk memberikan pukulan terakhir pada lawannya. Lalu seorang leader muncul dan menghentikan pertarungan. Ternyata memang konstruk yang mengolok Vera itu memiliki pengendalian diri yang buruk. Dan dengan cepat leader tersebut menentukan hukuman untuk mereka berdua, dan Vera tampak seperti tak peduli. Namun konstruk itu masih ngatain Vera dengan kalimat kematian, dan nuduh Vera yang duluan, padahal jelas dia duluan yang mancing ya guys. Vera pun kembali emosi dan memanfaatkan kesempatan memberi pukulan telak, hingga konstruk itu jatuh ke tumpukan puing runtuhan. Melihat itu leader semakin marah, dan perintahkan pada anggota lain untuk amankan Vera, dan mereka berdua segera dibawa ke ruang tahanan. Saat pintu dibanting di depan wajahnya, Vera menatap sekeliling yang gelap, ia pun cukup kesal kenapa harus berakhir seperti ini. Kembali ke masa lalu Vera yang sedang berada di posko perawatan, Vera sedang membantu tenaga kerja medis dalam menyembuhkan para prajurit yang luka. Tak peduli mau itu daging manusia atau mesin konstruk, semua harus membiasakan diri dengan ketegangan yang ada. Vera adalah konstruk baru saat ini, dan baru dioperasikan, dia sekarang berlatih sebagai konstruk tipe support yang membantu penyembuhan unit yang terluka. Dari sekian banyak konstruk yang terluka, Vera menatap ke arah para konstruk yang tidur di ranjang sementara. Meskipun menempatkannya di sini tidak akan membantu apapun, namun tidak ada lagi pot penyembuhan yang tersisa, dan ada 4 orang, 2 luka berat, dan 2 tidak sadarkan diri. Vera akan mematikan perseptor rasa sakit untuk menyembuhkannya. Tapi konstruk menolak untuk mematikan sistem tersebut karena takut akan kehilangan kesadaran. Tapi Vera jelaskan dia telah sering menangani seperti ini, mencopot bagian tubuhnya tanpa mematikan perseptor rasa sakit, akan membuatnya mengalami sakit yang luar biasa, dan meminta konstruk jangan khawatir, karena akan baik-baik saja. Vera tahu bahwa pasien seperti ini akan khawatir tentang efek samping dari dimatikannya indera mereka. Namun dari sudut pandang medis, tidak mematikannya akan jauh lebih buruk, tapi konstruk itu tetap ngotot. Dengan alasan ingin tetap sadar meski saat tubuhnya terkoyak, dan tanpa merasakan sakit adalah hal yang mengerikan baginya.
namun Vera tekankan kembali tentang konsekuensi akan hal tersebut. Dan konstruk itu bilang sudah siap dengan rasa sakitnya. Setelah menyalurkan sebagian besar daya komputasinya ke fungsi medis, Vera menggunakan perangkat pendukung yang dibawanya untuk membongkar bagian konstruk yang rusak. Dan jelas konstruk itu menjerit saat prosedur dimulai, meskipun rasa sakit konstruk dikurangi melalui mesin nano yang digunakan oleh Vera selama prosedur. Upaya tersebut ibarat kerikil di lautan. Vera mencoba yang terbaik untuk tidak melihat wajah konstruk yang terpelintir kesakitan. Rasa sakit yang mengganggu merayapi dirinya, seolah-olah dia juga menjalani prosedur yang sama, dan setelah prosedur selesai, pasien langsung terdiam karena lega, namun Vera sendiri kesulitan menghilangkan rasa sakit yang baru saja dialaminya. Lalu petugas datang, suaranya yang lantang membuat Vera tersadar, dan semua anggota medis langsung melihat ke arah petugas. Petugas memberitahu bahwa mereka kekurangan anggota untuk garis depan, dan meminta sukarelawan dari sini. Sebagian besar petugas medis berpaling, setelah menyaksikan secara langsung kengerian di medan perang. Mereka tidak lagi memiliki semangat dan kepercayaan diri seperti dulu, meski tidak terdorong untuk melakukan desersi, mereka puas dengan stagnasi. Ketegangan segera memenuhi udara, yang tersisa hanyalah bunyi bip mesin dan rintihan orang-orang yang terluka, namun Vera memutuskan untuk mengangkat tangan. Seketika pandangan semua orang tertuju padanya, Vera menatap langsung ke arah petugas, seakan menegaskan pilihannya, dan petugas langsung mencari data file info detail frame-nya. Seorang konstruk tipe support dengan kode frame BPN-13, Vera. Setelah mendapat izin, Vera kini resmi memenuhi syarat untuk mengikuti misi sebagai tentara, dan di sini Vera masih sebagai pemula. Namun salah satu konstruk cukup kesal karena mengirimkan anggota yang masih siswa akademi. Selain pemimpin skuadron yang sedang mempelajari file di depan Vera, ada beberapa anggota konstruk lainnya di tim. Meski tidak semuanya adalah prajurit profesional, dalam misi seperti ini, tentara profesional selalu jauh lebih berharga daripada warga sipil. Bagi para veteran seperti ini, Vera, yang bahkan belum lulus, bisa dibilang adalah warga sipil juga. Walau begitu Vera akan selalu memberikan yang terbaik, namun Vera mengetahui aturan yang tidak terucapkan. Dia mengabaikan tatapan orang lain dan memilih untuk tidak menonjolkan diri, dan leader mulai melakukan briefing. Pemimpin skuadron menyalakan proyektor holo portable dan menandai beberapa area di medan perang. Kita mendapat misi SND kali ini, dengan virus punishing tingkat menengah terdeteksi. Untuk konstruksi seperti AS, kita seharusnya bisa bertahan beberapa jam di area tersebut tanpa masalah. Kita hanya akan perlu berada di bagian yang aman dan singkirkan target yang terlewatkan oleh regu lain. Namun Vera kaget dengan jawaban yang diterimanya, karena pemimpin skuadron sama sekali tidak berdedikasi untuk menyelesaikan misi, dan malah hanya ingin menghabisi sisanya saja. Menyadari tindakan tersebut hanya akan menyusahkan regu lain, atau bahkan mustahil untuk membuat misi dapat terselesaikan. Namun leader tersebut tak peduli, selagi kita bisa menjalankan misi dengan situasi yang aman, itulah tujuan utama mereka. Namun Vera berpendapat jika kita tak mengalahkan corrupted selagi kita bisa, kita hanya akan dihancurkan balik oleh mereka. Dan salah satu konstruk tim bilang pada Vera untuk ikuti saja, karena leader hanya ingin kita selamat, dan Vera diberitahu bahwa itu akan menyelamatkan kita dari banyak argumen yang tidak berguna dalam jangka panjang. Tanpa mengetahui apa keadaan yang sebenarnya, Vera penasaran, namun mereka pun tidak yakin kapan hal ini akan terjadi, karena markas tempur bersiap untuk mengungsi, bahkan dalam skala yang lebih besar dari itu, mereka akan memindahkan pangkalan ke luar angkasa. Tapi apakah kita punya cukup stasiun luar angkasa untuk menampung semua orang? Stasiun luar angkasa bukanlah intinya, mereka punya pesawat luar angkasa yang sangat besar. Meskipun tidak sesuai dengan standar desain awal, ia mampu mengikuti orbit tertentu, dan jumlah slot yang terbatas. Terbatasnya jumlah slot itulah yang pasti menjadi alasan strategi mereka. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dan mendapatkan merit, sehingga orang-orang di sana akan mempertimbangkan kontribusi mereka, sehingga pada akhirnya, mereka akan menjadi kelompok yang memiliki hak istimewa untuk mengungsi, dan Vera pun terdiam. Orang-orang di depannya ini pasti tidak akan berubah pikiran hanya karena dia. Jadi dia mengepalkan tinjunya dan menaikkan ambang reseptor rasa sakit untuk mengendalikan amarah. Lalu karena Vera sebagai pemula, leader bilang dia cukup di belakang dan menonton. Mengira Vera hanya akan memperlambat, lalu waktu untuk memulai operasi tiba, dan pasukan berangkat dengan perlengkapan mereka.
Namun saat mereka pergi, Vera terdiam dan mengawasi terminal yang ditinggalkan pemimpin skuadron. Karena tidak ada gunanya mengirimkan unit dalam jumlah berlebihan, hanya untuk operasi SND, itulah sebabnya pemimpin skuadron memilih pendekatan pasif ini. Bahkan jika mereka bertahan dengan kontribusi yang dapat ditunjukkan, mereka yang bertanggung jawab tetap tidak akan dihargai jika operasi itu sendiri gagal. Maka dari itu jawabannya sederhana, mereka perlu memetik manfaat sebanyak-banyaknya, sambil memastikan keberhasilan misi. Berpandangan pendek, namun rendah hati, anggota pasukan ini adalah segelintir orang yang paham perang, tapi ada 2 zona tempur di area ini, dan bagian tepi luar yang dituju pasukan seharusnya adalah yang satunya. Vera memperbesar peta area, menelusurinya, dan mulai menguraikan berbagai rencana perjalanan. Bagi Vera, yang minatnya terletak pada prediksi taktis, proses ini mudah dilakukan. Dia menandai rute perjalanan para koruptet, termasuk yang berasal dari lokasi pertempuran lainnya. Dan begitulah cara dia menemukan titik pertemuan 2 lokasi pertempuran. Namun Vera menemukan kejanggalan. Vera memperingatkan tim untuk segera masuk ke zona pertempuran secepatnya. Tapi sepertinya diremehkan peringatan itu oleh leader, dan tiba-tiba komunikasi terputus. Vera pun segera bergegas menuju lokasi tim, dan saat sampai, sepertinya Vera terlambat, para koruptet berkumpul lebih cepat dari yang Vera bayangkan. Mereka semua mengandalkan keinginan mereka sendiri, menggunakan pengalaman, namun kemudian mereka mati begitu saja, meninggalkan Vera di sini sendirian dengan rasa sakit, dan selalu begitu. Vera bergabung dengan akademi militer, mempelajari taktik, semua karena Vera ingin melakukan sesuatu untuk seseorang. Tapi, selalu berakhir sama. Sebenarnya apa yang salah dalam hidupnya? Vera mulai memukul dinding, membiarkan rasa sakit mengalir melalui pembuluh darahnya, menyalahkan semua kesalahan pada punishing virus. Kenapa virus bodoh ini harus muncul? Mengapa manusia harus dikalahkan oleh virus bodoh itu? Menerima semua kesalahan yang bukan berasal dari dirinya. Vera tidak melakukan kesalahan apapun. Vera selalu mencoba memberikan saran, namun tak seorang pun yang mendengarkan. Vera selalu melakukan pekerjaanku dengan kemampuan terbaik, walau ada beberapa hal yang mustahil, tetap itu bukan salahnya. Vera bukan kematian. Vera tidak ingin menjadi kematian. Vera datang ke medan perang untuk menyelamatkan orang, dan bukan untuk menjadi kesalahan, dan juga bukan untuk dipanggil kematian. Mind mulai mendidih dan Vera mulai pusing. Saat dia merosotkan punggungnya pada dinding, ada suara menyuruhnya untuk tenang, dan itu adalah Joe, konstruk yang berkelahi dengannya, dan Joe mendengar curhatan hati Vera. Setelah mendengar curhatan hatinya, Joe merasa bersalah, dan meminta maaf, karena telah memanggil sebutan yang tak Vera sukai, dan Vera menerimanya. Berusaha untuk akrab, Joe mengajak Vera ngobrol, namun Vera menolak. Ya, orang-orang menyebarkan rumor karena sikap Vera yang menyendiri. Namun Vera bilang dia tak ingin mengikuti arus, karena keinginan Vera menjadi konstruksi bukan untuk menyenangkan orang lain. Namun Joe juga bukan siapa-siapa. Pada akhirnya semua yang memilih menjadi tentara, itu karena alasan mereka sendiri, tapi mau tidak mau mereka menyerah pada tekanan di medan perang. Dan bahkan Vera pun tidak ingat lagi apa yang memotivasi dia pada awalnya. Semua yang dia ingat adalah melarikan diri dari medan perang, hanya untuk dipaksa memasuki medan perang berikutnya, yang juga akan dia hindari. Vera meringkuk di sudut, tangannya mengepal di depan dada, sambil memegangi bajunya. Apa gunanya bertahan dalam setiap pertempuran? Apakah hidup Vera saat ini juga disebut kehidupan? Dunia hanya diisi dengan keputusasaan dan rasa sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan dalam misi berikutnya, mungkin saja Vera bisa. Kembali ke masa sekarang, Vera akhirnya masuk bersama skuad yang mengejek dia pada awal tadi, dan leader tim yang sekarang masih memanggil Vera dengan rambut merah kematian. Namun Joe yang curhat dengan Vera pada sel barusan memintanya untuk berhenti memanggilnya seperti itu. Namun sebelum pemimpin skuadron menyelesaikan kalimatnya, Vera telah menendangnya hingga jatuh ke tanah. Buset nih cewek dah kayak orang temperamental. Ya mau gimana meng, orang mereka juga yang salah. Oke lanjut. Vera sambil mencondongkan pisau ke tenggorokannya.
dan bilang untuk jangan memanggil dengan nama itu lagi, lalu Joe memperingatkan untuk jangan bertengkar, dia masuk sel tahanan karena hal ini. Ya, sikap Joe lebih peduli pada Vera karena telah mendengar curhatannya, dan leader pun mendengarkan, lalu Vera dengan perlahan menjauhkan pisau dari tenggorokannya. Setelah mereda, leader mulai menjelaskan rencana, kurang lebih sama dengan rencana pada tim Vera sebelumnya untuk bertahan dan mundur. Namun kali ini Vera memberi saran untuk melawan dan menyelamatkan warga sipil. Namun leader bilang karena kejadian yang tiba-tiba ini, kita tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk melakukan evakuasi. Lalu apakah perintahnya untuk ambil semua yang kita butuhkan dan tinggalkan orang-orangnya? Tepat sekali, ya, Vera sebenarnya tak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran mereka. Ada banyak ribuan warga sipil yang belum dievakuasi. Selain itu kita juga memiliki fasilitas yang memadai untuk bertahan, dan siap jika dipekerjakan dengan baik. Lokasi ini merupakan hub penting. Jika kita meninggalkan tempat ini, kita akan meninggalkan semua medan perang yang terhubung dan kehilangan posisi. Vera tiba-tiba teringat informasi yang dia dengar dari pasukan pertama yang dia ikuti, markas tempur akan dipindahkan ke luar angkasa. Mereka mungkin menginginkan semua sumber daya di sini, karena mereka membutuhkannya untuk persiapan tertentu, dan leader tidak yakin dari mana Vera mendapatkan informasi itu. Tapi pada dasarnya itulah yang diinginkan kantor pusat. Jadi yang tertinggal tidak bisa mengungsi, lalu apakah mereka akan dikorbankan? Namun Vera bilang jika kita bisa memandu sebagian besar korupted ke tempat tertentu, kita akan bisa mengulur lebih banyak waktu agar lebih banyak lagi yang bisa dievakuasi, dan setelah jeda singkat, Vera berbalik dan bergegas menuju pintu. Namun Joe mencengkeram lengannya. Vera mencari kematian dengan melakukan ini, namun Vera lakukan ini untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia melepaskan tangan dari Joe, dan segera mengambil pedangnya. Gerombolan korupted mengerumun ke arahnya. Vera menutup pintu masuk dengan rapat dan mengaktifkan fasilitas pertahanannya sendiri, tembakan tanpa henti menyerang lokasi, sementara Vera membunuh semua musuh dengan pedangnya. Meskipun Vera adalah konstruk tipe support, keterampilan bertarung yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Dengan teknik bertarung Vera menghabisi para korupted, memaksa mereka untuk memberikan perhatian penuh padanya. Segala sesuatu yang dia benci dimulai dari punishing virus, dan para korupted ini adalah kambing hitam yang sempurna. Namun setelah beberapa waktu Vera menyadari, bahwa lokasi pertempuran ini sama sekali tidak seperti yang dia harapkan. Musuh di sini terlalu sedikit, apakah mereka pindah ke kota lain? Namun yang pasti, saat ini belum ada lokasi lain yang membutuhkan kekuatan tersebut. Atau apakah mereka berpisah di tengah jalan? Para korupted jarang bergerak secara terorganisir, namun mereka hanya tertarik kemanapun manusia berada. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi beberapa dari mereka untuk terpisah dari kelompoknya. Meski begitu ini bukan satu-satunya yang tersisa, dan menduga ini adalah ulah Joe. Mencoba mengaktifkan komunikasinya untuk berbicara dengan anggota lain, menilai dari apa yang dia lihat hanya mereka yang memiliki mobilitas tersisa. Berhasil terhubung dan ternyata benar, mereka memutuskan untuk membantu mempertahankan lokasi, dan butuh waktu lama bagi mereka mengambil keputusan tersebut. Dilihat dari sinyal yang terputus-putus, Vera bergegas menuju pintu keluar lain kota tempat sebagian besar korupted berada. Rekan satu timnya kini berjuang bersamanya. Kondisi mereka cukup mengkhawatirkan ketika Vera tiba. Sebagian besar anggota regu telah tewas, hanya sedikit yang nyaris tidak bertahan. Vera menyerang dan langsung menghabisi beberapa korupted yang berkumpul pada konstruksi. Namun hal ini hanya memberi mereka sedikit waktu sebelum wave berikutnya tiba. Joe ingin membuktikan kepada semua orang selama penyelamatan bahwa Vera tidak pantas disebut kematian. Tapi sepertinya Vera tidak akan menyingkirkan gelar itu dalam waktu dekat. Vera membawa kematian bagi sekutu dan juga musuh. Namun Vera tak peduli, ini masalah kalian semua karena terlalu lemah. Mendengar itu Joe meminta Vera untuk pergi selamatkan warga sipil, namun jelas Vera menolak. Mereka kembali meminta Vera untuk selamatkan warga sipil, namun bagi Vera merekalah yang harusnya mundur. Vera sudah muak menitikan air mata untuk mereka, dan mereka terus berjuang mempertahankan lokasi hingga wave ini berakhir. Namun Joe bilang pada Vera untuk simpan kekuatannya, karena wave berikutnya sedang dalam perjalanan ke sini, dan kita sudah tamat. Setelah selesai wave yang disebutkan pun datang kembali, dan akhirnya Joe telah sekarat, berbagai cairan penting keluar dari dalam tubuhnya, dan pukulannya sudah mulai melambat. Namun Vera bertekad ingin menyelamatkan mereka meski hanya satu, dan dalam sekejap,
Vera menebas gerombolan korupted yang bergerak ke arahnya dan bergegas menuju bangunan Famila. Masih berusaha untuk membawanya. Bagaimanapun juga sebagai konstruk tipe support, Vera dapat merasakan modul komputasi tempurnya telah mencapai kapasitas maksimal. Walau Joe konstruk tipe penyerang, tapi jelas daya bertarung Vera lebih unggul. Namun ada hal tak terduga, Vera menarik salah satu lengannya dan dengan tergesa-gesa menempelkannya kepada Joe, menggantikan IMB-nya yang rusak melalui penguatan nano, dan Joe pun terkejut. Karena Vera telah mencapai batas kemampuan tempur, setelah semua ini Joe masih bisa bertarung jika strukturnya utuh. Jika hanya satu orang yang selamat, Vera tidak perlu lagi mendengar julukan kematian. Menggunakan lengan Vera untuk melewati pertahanan dan pergi, seperti rencana sejak awal, dan Vera memohon agar dia pergi, karena rasa sakit itu melebihi daripada perseptor rasa sakitnya. Namun Joe bilang bisa merasakan sakit itulah yang membuktikan bahwa kita masih hidup. Namun Vera tiba-tiba disiram dengan cairan vital sedingin es, dia berhenti sejenak untuk memperbaiki anggota tubuh konstruk sebelum hancur, sambil mengayunkan lengannya ke inti korupted tersebut, yang secara efektif melumpuhkannya. Hidup, kata-kata itu mencapai Vera sebelum dia hancur menjadi bagian tak bernyawa. Harapan baik yang jujur, tapi juga kutukan. Hidup, apa gunanya hidup? Konstruk adalah tujuan yang sia-sia, Vera berbicara sambil berlari dengan pedangnya. Bahkan saat dia bertarung, Vera tidak lagi merasa hidup. Jika dia terus mengalami hal ini, hanya akan ada lebih banyak ketakutan dan rasa sakit yang menanti. Satu demi satu, para korupted mendaratkan pukulan mereka. Sekali, dua kali, dengan setiap luka baru di tubuhnya, dengan rasa sakit yang semakin parah. Vera yang kelelahan berlutut di atas sisa-sisa korupted dan konstruk yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang luar biasa membakar diri. Selama sepersekian detik, pikiran untuk mematikan reseptor rasa sakitnya terlintas. Namun sesaat ia teringat dengan konstruk yang tak ingin dimematikan perseptor rasa sakitnya. Kenangan menyakitkan melintas di benak Vera, terkejut oleh ingatan yang tiba-tiba, dia menusukkan pedangnya ke tanah. Memaksa dirinya untuk bangkit, setiap semua tindakan dirinya itu lahir karena rasa sakit, dan karena kesakitan, dia menyadari arti hidupnya. Dengan rasa sakit yang memacunya, Vera meluruskan bagian atas tubuhnya. Dia menarik pedangnya dari tanah dan mengayunkannya ke depan dengan agresif, sensasi baru mengalir melalui senjata, rasa sakit para korupted, jeritan warga sipil yang dilahap juga membanjiri dirinya. Yang hidup merasakan sakit, tapi bukan sekedar benda. Benda tak bernyawa tanpa bentuk, tanpa diri, tanpa segalanya. Joe benar, setidaknya Vera bisa merasakannya. Tidak seperti benda biasa, dia bisa merasakan sakit, bahkan penderitaan pada orang lain. Untuk sesaat, Vera membiarkan rasa sakit berputar di kepalanya. Menikmatinya seolah-olah itu adalah semacam hadiah, dan dari sinilah jiwa psikopat Vera terbentuk. Dari sinilah dia mulai berpikir rasa sakit itu baik, dan tanpa rasa sakit kamu takkan merasakan hidup. Sementara itu, truk pengangkut Kurono tiba dan parkir tanpa suara di titik ekstraksi. Personil Kurono berpatroli di medan perang, mencari apa yang mereka anggap berharga di antara sisa-sisa konstruk, manusia, dan korupted. Serangkaian pengikisan mekanis yang singkat menarik perhatian beberapa pekerja. Di tengah pasir dan mayat, ada seorang gadis yang diam-diam tergeletak di tanah dengan pedangnya yang rusak parah, beserta anggota badannya yang hilang, dan sebagainya. Poni merah yang basah karena cairan vital, nyaris tidak menutupi sepasang matanya yang berbinar. Dia menyeringai lebar, senyuman mengerikan yang kontras dengan mayat-mayat yang mengelilinginya. Dia tersenyum seolah sama dengan kematian itu sendiri. Dengan modul vokalnya yang masih utuh, Vera berbisik, biarkan aku hidup. Versi BPN-13, konstruksi tipe support, bernama Vera, ya perkataan yang sama diucapkan sekali lagi, namun keadaannya berbeda, dan pada hari itu Vera mengundurkan diri dari militer, dengan arsip yang dicap dengan segel Kurono. Sebuah berkah dan juga sebuah kutukan, namun dengan membawa rasa sakit. Stasiun kereta bawah tanah yang gelap dipenuhi mayat, berdiri di depan Vera seorang korupted, dan Vera seolah mengejeknya. Lalu paku-paku di tanah menembakkan peluru serupa,
memaksa Vera mundur ke dalam jurang corrupted, dan ini kejadian pada chapter 2. Pada awalnya Vera bisa saja menghabisi Tifa, namun Vera berniat memberi tugas itu pada Grey Raven. Aku menurunkanmu di sini. Orang yang mengamuk itu benar-benar berotak burung, mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan mayatnya segera setelah mereka selesai melakukan penyelidikan. Apakah ini karena kenaifan, atau sesuatu yang tersembunyi? Yah, menarik sekali. Vera membongkar pot perawatan yang menahan corrupted Tifa di koridor. Tanpa memikirkan dampak apapun, dia menghubungkan Tifa dengan Power. Dengan otaknya yang rusak, satu-satunya tempat dia bisa menunjukkan kebingungan adalah melalui layar di atas pot. Wujud Tifa yang babak belur kini tak lebih dari peti mati yang memenjarakan kesadarannya. Di layar, Tifa menunjukkan kepanikan dan penyesalan. Melalui koneksi yang dibangun oleh Grey Raven, dia dipaksa mengingat semua yang terjadi antara dia dan komandannya. Pahami kesalahan apa yang dia lakukan. Vera mengelus pipi Tifa, seolah menghiburnya. Aku tahu kamu menangis, Tifa. Sekarang setelah kamu mendapatkan kembali kemanusiaanmu, kamu bisa merasakan sakit. Mereka yang tidak merasakan sakit sebenarnya tidak hidup. Tanpa rasa sakit, kamu tidak dapat membuktikan bahwa dirimu ada, dan misi Vera di sini untuk membunuh Tifa. Vera meletakkan tangannya yang lembut di pipi Tifa dengan nyaman. Vera akan memberinya jalan keluar. Serahkan semua rasa sakitmu pada Vera. Seperti yang dilakukan orang lain, hanya itu yang Vera bisa lakukan untukmu Tifa. Dan kemudian, Vera mengangkat tangannya. Dia meninju langsung ke bagian kepala Tifa, dan menghancurkan semuanya. Dan interlude Vera Rosen selesai. Dari interlude ini kita jadi tahu alasan Vera menjadi psikopat. Yaitu karena semasa Vera saat baru menjadi konstruk, awal hidupnya menjadi konstruk yang pahit, telah membentuk kepribadian dia yang sekarang. Dan saya juga membahas hidden interlude-nya itu karena akan ada sangkut pautnya. Karena memang chapter 2 ini banyak sekali sangkut paut ke depannya. Ya udah, karena tugas saya masih banyak, jadi saya akhiri video ini. Sampai bertemu di next interlude Krokota. Salam online Sikikan.